Sekali lagi shalom, lambaikan tanganmu. Kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas setiap perkara-perkara besar yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan yang baik. Engkau sudah memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah. Biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah ini. Engkau urapi jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Bapa. Kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh sesuatu yang besar yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Semua katakan, mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Semua katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Tuhan. Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan Kaulah pengharapanku. Makasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Semua katakan, mulutku penuh dengan pujian. Makasih Yesus. Sepanjang hari kami memuji nama-Mu. Sepanjang hari kami memuliakan nama-Mu Bapa. Karena hanya Engkaulah Yesus yang layak dipuji. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Makasih Yesus.
sorak-sorai untuk Allah kita. Mari sembah Yesus. Hanya Dia yang Allah yang layak ditinggikan. Hanya Dia Allah yang layak disembah. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap perkara-perkara besar yang Kau Tuhan sediakan buat hidup kami. Bersyukur, angkat penyembahanmu, angkat pujianmu. Yesus hadir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu mengasihi kita semua. Dia mau terima kita apa adanya. Dia tidak pernah memandang kelebihan kita. Dia tidak pernah memandang kekurangan kita. Dia Allah yang mau terima kita apa adanya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau mau Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami Bapa. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu dengan-Mu Bapa. Mari sembah, angkat tanganmu, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman. Dan memperluas
bangkit berdiri. Aku melimpah-limpah dan memperlengkapkan dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami Tuhan, melindungi kami Bapa, menjauhkan kami dari kesakitan. Terima kasih Bapa, Engkau baik daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan. Kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya, terima kasih Bapa, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami sepanjang hari, menyertai aku dan melindungi aku. Katakan dengan iman, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kita semua. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan iman, sehingga kesakitan. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan suara-suara untuk Allah kita. Haleluya, Yesus Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Saudara yang percaya bersama-sama katakan. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Jalan bersama Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Katakan dengan iman. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih-Nya, hidupku jadi bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Sekali lagi katakan, jalan bersama Dia. Amin. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Haleluya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih-Nya, hatiku selalu bahagia. Amin. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Semua katakan, haleluya. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Amin. Jalan bersama Yesus sungguh manis.
bersamanya. Asik. Tiada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih-Nya, hidupku jadi bahagia. Amin. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Semua katakan, jalan bersama dengan Yesus manis. Amin. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama siapa? Bersama Yesus. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Semua katakan, jalan bersama Dia. Jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Katakan bersama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Sekali lagi katakan, jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia. Bersama Yesus selalu manis. Amin. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Sekali lagi katakan, bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Jalan bersama Yesus akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Lebih dari pemenang. Hey! Lebih dari pemenang. Kita tidak akan terkalahkan. Jangan pernah takut, karena kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan iman. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semua katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Panjinya Yesus Raja, segala raja. Semua katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya berikan kesempatan untuk menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Salam saudara. Kongsi Pak Jaya, ini belum habis ya. Nanti mendapat berkat ya, berkat dari Tuhan ya. Kami bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kami sudah dipilih oleh hambanya menjadikan pendoa syafaat di tempat ini ya saudara ya. Bukan secara kebetulan, bukan secara kekuatan saya, tapi itu semua adalah anugerah yang diberikan bagi hambanya. Tuhan, kalau kita melihat orang-orang, wah Bu Yus ini sudah tua kok menjadikan pendoa syafaat. Karena aku sampai hari ini saudara, mulai dulu di Betani, Manyar di Kuomping saya juga pendoa syafaat, ikut Bapak Medesen ya, diajari terus. Terus ikut Ibu Hartono sampai 30 tahun lebih. Saya diajari pendoa syafaat terima tamu ya. Jadi singer meskipun tua jadi singer ya saudara ya. Tapi aku mau, memang meskipun aku bodoh, aku mau Tuhan. Aku tetap mau menjalankan tugas kami sebagai hamba ya saudara ya. Kami percaya melalui pendoa syafaat. Kami selalu mendoakan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, negara kami ini, jemaat. Yang saat ini banyak yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan pasti melalui pujian penyembahan ada kuasa mujizat terjadi di tempat ini, sembuh di dalam nama Tuhan. Itulah kebetulan kita sebagai pendoa syafaat yang selalu mendoakan orang lain. Saya menjadikan pendoa saya bukan di gereja saja, tapi ada waktunya di rumah saya mendoakan semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, saya selalu mendoakan mereka. Kalau biasanya hamba ya saya yang lupa, saya tidak mendoakan mereka ya saudara. Karena saya tidak memahami hamba-hamba Tuhan, tapi yang saya pahami itu yang saya doakan. Kami percaya dengan kasih kuasa mujizat yang terjadi. Saya doa saudara, banyak jawaban-jawaban doa kami. Ya sini mujizat yang kecil ya saudara. Saya ini kan waktu Sinca ini kan saya membutuhkan putu-putu ya saudara ya, mengumpulkan putu-putu ya. Saya waktu ngomong Tuhan, saya ini tidak bekerja. Ya, dapat uang mana saya memberikan angpau untuk putu saya. Akhirnya Tuhan selalu mendengar doa-doa kami saudara. Apa yang saya jalankan tugas kami sebagai minta memohon pada Bapa. Tuhan, aku cuma ngomong, Tuhan aku berkata enggak. Tuhan, apa yang saya jalankan untuk cucu saya? Pasti aku memberkati mereka. Akhirnya apa saudara? Tuhan sebelumnya Sinca, aku sudah diberkati yang luar biasa. Aku bisa memberkati cucu-cucu saya saudara. Pas keponaan-keponaan kami di mana Tuhan aku memberkati mereka. Bisa. Akhirnya penaburan banyak. Benih-benih saya nabur banyak, akhirnya mendapatku banyak sekali saudara. Yang luar biasa untuk suamiku diberkati luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara ya. Osok tuwek kayak gini sudah mendapat berkat, mendapat ampo yang dari Belanda memberkati saya saudara ya. Itulah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Makanya jangan takut menjadikan pendoa siapa, jangan saya tok ya. Kalau pendoa sahabat semua orang didoakan ya, seperti Bapak Heni hamba Tuhan kita ya, sebagai kita gereja ini diberkati urapi yang khusus saudara. Saya menangis, Basar ini bukan orang gila saudara. Kali joget-joget di tempat ini bukan orang gila. Saya melihat cucu saya, mantu saya, anak cucu saya di tempat ini, saya tidak mau malu karena aku joget Tuhan untuk kemuliaan Allah yang dinyatakan di tempat ini. Benar saudara, gereja kecil ini ada urapan yang khusus. Saya masuk pertama kali saya menangis saudara. Belum ada pujian, saya melangkah kaki saya masuk di tempat gereja ini. Gerejanya kecil, tapi urapan yang khusus. Ya Tuhan, pendoa syafaat ini ada kuasa mujizat yang terjadi untuk mendoakan orang sakit. Jangan khawatir, darah yang sakit menjadi sembuh. Tua-tua di tempat ini ke gereja ada kekuatan baru yang ekstra. Oh ini tua-tua enggak bisa gereja, enggak. Umur saya 70 saudara. Suami saya kadang-kadang naik sepeda motor, mataku Yus kurang terang. Ya wis kok diganti. Aku percaya ini cuma mata tok suami saya sudah ya. Kalau mata sudah diganti, aku kalau berangkat ke gereja dalam nama mata suamiku suara terang. Bisa tidak ada gangguan dalam perjalanan itu loh saudara ya. Menjadikan pendoa sahabat Tuhan pasti mendengar doa kami ya. Terima kasih. Inilah sajian saya menjadikan berkat bagi semua orang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sinja kemarin mama papa angponya banyak saudara. Puji Tuhan ya. Mereka menjadi berkat buat banyak orang dan diberkati berlimpah-limpah. Ada lagi yang mau kesaksian?
yang berkatnya lebih banyak lagi. Mari, bukan hanya materi saja saudara. Berkat dari Tuhan bukan hanya materi. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Nular gitu ya. Puji Tuhan saudara. Tentunya saya tadi nggak mau saksi, tapi Tuhan gerakkan saya untuk bersaksi. Kalau kita lihat ya, kita sebagai anak Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur, bahwa Tuhan menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Saya bekerja di suatu perusahaan dan selama saya bekerja, itu saya di atas saudara. 4 bulan yang lalu saya disuruh turun, disuruh ke toko. Nah di toko itu otomatis saya berkomunikasi dengan orang banyak. Tapi anehnya setiap orang yang datang itu lihat saya itu nggak tahu bagaimana. Ada pimpinan masjid KP3 tanya saya gini, Bu, ibu ini sehat tak? Loh, sehat Pak, emang saya kena apa? Saya bilang, oh, nggak apa-apa Bu, tak doakan sehat terus ya Bu, katanya gitu. Ya Pak, terima kasih. Kuat ya Bu, ya terima kasih. Terus bulan yang lalu ada suami istri datang belanja, saya layani. Saya kan biasa kalau kerja, ya dodok-dodok apa gitu. Terus dia tanya gini, Bu, usia ibu ini berapa? 64 Pak, kenapa? Oh, bagus ya Bu, masih kuat kerja. Sehat Bu? Loh sehat Pak. Oh, enggak sakit Bu? Enggak. Kalau saya sakit Pak, saya enggak kerja. Saya bilang, ya udah, ya Bu, hebat Bu, masih bisa kerja, sudah tua deh. Ya Pak, terima kasih. Ini Bu, apa kartu nama saya barangkali sewaktu-waktu perlu. Ya Pak, terima kasih. Selama 2 tahun sejak pandemi, saya itu selalu diantar jemput suami saya. Jadi nggak pernah naik bemo. Padahal sebelumnya saya kalau pagi mesti naik bemo, pulang pergi, baru sampai Benowo dijemput. Nah kebetulan suami saya hari Jumat kemarin kontrol, otomatis saya terpaksa naik bemo. Di bemo itu buat kejutan lagi. Saya duduk diam, tahu ada penumpang masuk. Loh, ibu ini, iya, apa Mbak? Masih ada Bu? Loh, masih. Sehat Bu, sehat. Walah Bu, alhamdulillah. Sudah berapa tahun nggak ketemu ya Bu? Ada 4 orang yang saya cari ini katanya, termasuk ibu katanya. Loh, saya pikir kenapa ya tiap saya ketemu orang kok mesti gitu. Terus saya dalam hati berpikir, oh Tuhan terima kasih bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk setiap orang yang berharap kepadanya. Bahkan Tuhan menjaga kita seperti biji mata kita sendiri. Itu saya klaim firman Tuhan itu. Biar kita mau memegang setiap firman Tuhan, asal ada syaratnya. Kita selalu dekat hidup dengan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Begitu luar biasa Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk saya dan keluarga saya. Terima kasih. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Ciri-ciri orang yang hidup lebih dari pemenang. Amin. Selalu sehat. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Oh ya, sorry. Sekolah minggu. Maju ke depan. Ya, mari saudaraku, kita arahkan tangan kita untuk anak-anak kita yang akan masuk untuk mereka belajar dan mereka sebagai generasi penerus.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kemurahan kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengangkat tangan kami untuk anak-anak kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kasih Tuhan, kesehatan, semangat ya Tuhan, mereka turun atas mereka. Untuk mereka boleh belajar firman-Mu Tuhan. Mereka menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Kebanggaan bagi kedua orang tua mereka. Mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang berani menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di masa kecil mereka. Terima kasih Tuhan, juga Kau pakai guru sekolah minggu mereka akan mengajar mereka. Sehingga anak-anak kami boleh menerima dan mereka boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Semua katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Semua katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Mari saudara-saudara itu makin berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kami mengucap syukur buat kesehatan, buat keluarga, buat semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan pertolongan Roh Kudus-Mu, menjamah setiap hati kami, membuat kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Khususnya hamba pelayan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tuntun kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Pak Gembala, Pak Heni yang sudah memberikan kepercayaan kepada hamba ini untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini, renungan ini saya beri judul Santai di Tengah Badai. Saya percaya Anda dan saya sedang mengalami banyak badai, ya, banyak peperangan di dalam kehidupan ini. Ya. Kenapa badai? Karena badai ini bisa menjungkir balikan seseorang, bisa menjungkir balikan kehidupan, dan menjungkir balikan saya dan Anda. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi kalau kita lihat ceritanya waktu Tuhan Yesus meredakan angin dan badai, ya. Dia sedang tidur, murid-muridnya kebingungan. Apa yang Anda perhatikan di situ? Dia santai, dia tidur aja. Murid-muridnya kebingungan, ya. Nah, ini kita seperti kondisi seperti ini, ya. Maka kita pun seharusnya bisa santai kalau titik. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, renungan ini, maka kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya akan membaca ayat 7 dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara membacanya ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Ini luar biasa sekali, tegas sekali firman Tuhan ini ya. Pertama, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Itulah sebabnya kita disingkirkan, dipisahkan dari dunia. Ya, dunia penuh dengan kecemaran, tapi orang-orang percaya itu dipisahkan dari dunia. Ya. Nah itulah sebabnya firman ini dengan tegas menyatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Ini yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menolak ini? Ya, siapa yang menolak prinsip ini? Siapa yang menolak perintah ini? Itu dikatakan bahwa bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Jadi ini perintah yang sangat tegas bahwa orang percaya yang dipisahkan dari dunia itu harus hidup di dalam kekudusan. Dan ini adalah perintah dari Allah. Ketika Anda menolak ini atau Anda bilang enggak begitu-begitu amat, enggak kudus-kudus amat, Anda menolak Allah. Anda dan saya menolak Allah. Nah, ini dasarnya. Yang kedua ya. Yang ketiga, Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus. Ya, jadi dari dua ayat ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah Allah memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Ya, yang kedua, ini adalah perintah Allah. Kalau Anda menolak, berarti Anda menolak Allah, bukan menolak manusia. Yang ketiga, bahwa Allah sudah memberikan penolong Anda untuk bisa hidup kudus, untuk tidak cemar, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi 3 dasar ini ada di dalam 2 ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya judulnya tadi, santai di tengah badai. Kenapa kok bisa santai? Ya,
Kok bisa santai? Kayak Tuhan Yesus itu santai. Ya. Yang lainnya kebingungan tadi, gimana nih, mau tenggelam nih kapalnya. Karena mereka tidak tahu endingnya seperti apa. Ya. Seandainya mereka tahu, pasti mereka juga santai. Ya. Orang yang terjun dari pesawat itu, yang parasut, ya. Nah, Anda pernah ada yang pernah? Belum pernah. Saya pernah itu terjun dari pesawat itu, tapi pakai instruktur ya, berdua gitu. Jadi terjun sama-sama, gitu. Saya sama anak-anak saya itu. Kalau kita tahu pasti akan selamat, ya, endingnya pasti selamat, maksudnya mendaratnya smooth gitu, enak. Maka kita akan menikmati masa-masa indah selama beberapa detik itu. Ketika terjun dengan kecepatan 200 km per jam, ya, wah menikmati. Tapi coba seandainya Anda sendirian gak ada parasutnya, pasti kelabakan kan? Pasti rasanya sudah mati di tengah jalan itu, mati ketakutan. Nah demikian juga ketika badai, ya. Ketika badai ini, wow begini, kita pasti ketakutan. Tapi kalau kita tahu endingnya akan selamat, pasti kita tenang saja. Seperti orang main surfing itu, dia butuh badai kan, dia butuh badai. Maka ketika ada gelombang gitu, dia surfing, semakin gelombang semakin senang dia kan. Nah gitu. Kita butuh hidup yang tenang dan santai sekalipun di tengah badai. Nah apa kuncinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ini masalahnya ini. Kenapa Yesus bisa tenang? Karena dia tahu. Ya, kenapa orang terjun dari parasut bisa tenang, menikmati, main-main di tengah udara ini sebelum dia mendarat. Kenapa? Karena dia tahu endingnya baik. Ya. Nah Bapak Ibu, sekarang Anda dan saya, dan banyak orang sedang di tengah badai. Bagaimana kita bisa santai di tengah badai? Ya. Badai ini membahayakan kehidupan Anda dan saya. Ya. Tapi bagaimana kita bisa santai di tengah badai? Bisakah? Oh bisa. Seperti contoh, Tuhan Yesus kasih contoh. Ya. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Ini poinnya yang pertama tadi. Hidup kudus. Kenapa hidup kudus? Ya. Karena dengan hidup kudus, Anda melekat pada kekuatan yang maha dahsyat itu. Ya. Senjatanya cuma satu ini. Cuma satu ini senjatanya Bapak Ibu. Bukan lain-lain, ya. Cuman satu, hidup kudus dulu. Jadi jemaat itu bisa bertahan, manusia itu bisa bertahan kalau dia dekat dengan penciptanya, lengket. Nah, bagaimana caranya lengket? Hidup kudus. Karena kalau Anda tidak kudus, maka Anda akan terpisah. Anda dan saya akan terpisah. Tapi kalau kita hidup kudus, kita akan lengket. Nah ini yang jadi berkat itu ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah hidup kudus, itu adalah satu-satunya senjata yang mendekatkan Anda kepada Tuhan. Sehingga kita bisa hidup santai. Anda dan saya bisa hidup santai dan bahagia dan menjadi berkat dan diberkati kalau dekat, kuat, melekat kepada Sang Pencipta. Nah itu dia poinnya, kuncinya di situ, hidup kudus. Itu juga senjatanya orang percaya untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi jangan minta-minta berkat kalau Anda tidak hidup kudus. Jangan bilang saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hidupku. Ya kadang-kadang gini Tuhan. Apa tadi lagunya tadi? Lebih dari pemenang. Orang yang menang perlombaan itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Ya, butuh strategi, butuh stamina. Mau menang tinju, mau menang lomba lari, kayak mau apapun, butuh sesuatu. Ya, lah kalau kita hidupnya santai-santai, tidak bertanggung jawab, tidak ada panggilan, tidak bikin ini, bikin itu, terus mau jadi berkat. Terus mau lebih dari pemenang, apanya yang lebih? Ya. Jangan kita salah mengklaim kepada Tuhan. Ya.
klaim saya kan anak raja, anak Tuhan. Ya betul, betul sekali itu. Amin. Tapi apa yang kau perbuat? Ya toh? Apa yang kau perbuat? Kau sudah bikin apa? Hei anak raja. Ya. Tuhan tidak segan-segan membunuh umatnya. Anda baca di Perjanjian Lama. Itu contoh. Berapa ratus ribu laki-laki yang keluar dari Mesir. Kalau dihitung jumlah istri dan anaknya itu kurang lebih menurut tradisi itu 2 juta orang. Ya. Yang sampai di tanah Kanaan cuma berapa dari generasi itu? 2. Sisanya dihabisi Tuhan. Tuhan sendiri yang menghabisi mereka. Karena apa? Hidupnya tidak kudus. Ini tidak layak, ini tidak layak. Yang layak cuma sedikit. Kowe yang maju. Itu. Jadi hidup kudus ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang stres begini, waduh saya tertekan, begitu tertekan, begini. Difitnah, begini di situ. Coba pakai senjata yang satu ini. Kuduskan dirimu. Ya, orang Israel itu kalau mau perang, kalau mau menghadapi peperangan, menghadapi tantangan dari raja-raja orang fasik, raja-raja yang tidak bersunat, raja-raja yang tidak kenal Tuhan. Pertama yang mereka lakukan apa? Khususnya para imamnya, mengkuduskan diri. Mengkuduskan diri. Bukan latihan perang. Ketika Anda ingat waktu mereka mau memasuki Yeriko, Yeriko mau diserahkan kepada mau dikalahkan, ya tak? Mendekati itu apa yang mereka lakukan? Tuhan bilang apa? Yosua, siapkan alat-alat tajam besi ini. Untuk apa? Kita baca ayat-ayat selanjutnya. Supaya laki-lakinya semua disunat. Karena sunat itu melambangkan kekudusan. Bayangkan, saat-saat mendekati mau perang, ya, mau menyerang, Tuhan suruh, bukan, yuk latihan perang, yuk latihan manah, yuk latihan nembak, latihan lempar batu, latihan apa, kayak latihan apa. Enggak, disuruh apa? Sunat. Saya enggak habis pikir Bapak. Ini siap-siap mau perang, katakanlah Indonesia ditantang sama negara tertentu, siap ya, pokoknya kapan saja bisa pecah perang. Wah kira-kira berapa? Ya 1-2 bulan lah, bisa 1-2 hari lah. Siap-siap pokoknya. Wah, mana ada tentara yang tidur kalau begitu? Ini enggak. Disuruh sunat. Orang sunat itu Bapak Ibu 1 bulan baru sembuh. Baru bisa normal kembali. Ya, tanya aja sama yang pernah sunat. Ya. Ini pengalaman. 1 bulan itu. Bayangkan itu. 1 bulan enggak bisa ngapa-ngapain loh. Sangat lemah. Tapi itu perintah. Karena apa? Tuhan yang berperang untuk mereka. Tuhan yang berperang untuk Anda. Kalau Anda dekat kepada Dia. Tuhan yang berperang melawan semua kesulitanmu. Kesulitan saya, kesulitan kita. Kalau kita melekat kepada Dia. Hidup kudus membuat kita melekat. Ya. Hidup tidak kudus, dosa menjauhkan. Nah ini. Tidak ada dosa, melekatkan. Dosa, menjauhkan. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau santai dalam peperangan, mau santai dalam badai, maka senjata kita, ingat senjata ini. Senjata kita adalah hidup kudus. Dan hidup kudus itu tak sembarangan. Hidup kudus itu bukan hidup baik. Baik belum tentu kudus. Kudus itu adalah baik sampai sak jeroannya baik. Sak hatinya baik. Ya. Yang tak terukur dalamnya itu kan hati manusia kan. Dalam laut bisa diukur, hati manusia nggak bisa diukur. Itunya baik. Makanya standarnya bukan kebaikan manusia. Standarnya itu Alkitab, Kristus. Standar kebaikan itu. Ya. Nah. Jadi poin pertama ya, hidup kudus membuat kita santai menghadapi badai. Apapun badai itu, ya, badai keuangan, ya, badai apalagi,
kesehatan, mau sakit, mau mati, enggak masalah. Alkitab bilang mati adalah keuntungan kok. Enggak masalah, bukan berarti you ditinggalkan Tuhan, tidak. Yang sudah sekarat sedang, you kira Tuhan meninggalkan dia, kemudian menjaga engkau? Tidak, Tuhan menjaga dia. Sebentar lagi dia berangkat, ketemu Tuhan. Enak sudah, dia lebih bahagia. Iya toh? Yang miskin belum tentu ditinggalkan Tuhan. Yang sakit, yang miskin, yang difitnah, yang ditindas, yang apapun, belum tentu ditinggalkan Tuhan. Selama kita hidup kudus, dia tidak akan meninggalkan kau. Gitu. Jadi bukan hanya, wah ini anakku lagi diberkati ini. Barusan beli Alphard kemarin, besoknya beli Alphard lagi, besok lusanya beli Alphard lagi. Ini kerja atau nipu? Ya. Ya. Hidup kudus mendekatkan kita kepada Tuhan. Hidup kudus itu senjata untuk tetap tenang di dalam badai. Nah sekarang bagaimana ciri-cirinya orang yang hidup kudus? Orang yang hidup kudus itu ciri-cirinya seperti apa? Apa yang hidup santai atau yang hidupnya setiap hari ke gereja, dari Senin sampai Senin ke gereja, pelayanan terus, khotbah di mana-mana, sampai ke ujung dunia. Apakah hanya itu? Ya. Orang hidup kudus itu definisinya adalah orang yang dikuasai Roh Kudus sehingga dia mampu melakukan firman Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Kalau gambar emoji itu ada bunderannya itu ya. Orang yang dikuasai Roh Kudus sehingga dia mampu melakukan firman Tuhan. Ya. Orang yang dikuasai Roh Kudus, dia pasti mampu melakukan firman Tuhan. Yang tidak dikuasai Roh Kudus, tidak mungkin melakukan firman Tuhan. Ya. Tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Saya ulang lagi ya. Yang tidak dikuasai Roh Kudus, tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, apa ciri orang yang mampu melakukan firman Tuhan itu? Itu sama dengan ciri orang yang hidup kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Anda bisa lihat itu di Galatia 5 ayat 22. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti punya buah-buah roh. Wah, itu Pak, saya tahu kalau itu. Buah roh itu ada 9. Apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian saya aja nggak terlalu ingat, tapi mesti diingatkan terus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan segala macamnya. Dan terakhir penguasaan diri. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah ciri orang yang penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh akan keluar buah-buah rohnya. Akan nampak buah-buah rohnya. Ngomong saya sudah hidup baru Pak. Kapan? November kemarin. Tanggal 1. Hebat ini orang tahu betul. Saya sudah dikuasai Roh Kudus Pak. Kapan? Setiap hari. Mantap. Buahnya? Yang mana? Buahnya ada nggak? Ya ada, ya saya setiap hari ke gereja, setiap minggu lagi, apalagi. Ya. Penuh kasih? Ya 50-50 lah. Tergantung kalau dikasih, saya juga mengasihi. Sabar? Ya ini yang agak susah Pak. Kalau di jalanan tuh kadang saya sering ngamuk kalau dipepet orang gitu ya. Penuh sukacita? Ya sedikit lah, sedikit. Apalagi kalau BG itu enggak dibayar-bayar, tagihan enggak dibayar-bayar. Itu sukacita saya hilang itu. Saldo menipis itu aduh. Kalau saldo banyak, sukacita. Nah ini baru dari beberapa indikator itu kita pakai ngecek diri kita Bapak Ibu. Apakah kita penuh kasih? Apakah kita penuh damai? Oh rumah tangga gimana? Oh istri masih sama? Masih. Setiap hari di rumah? Mantap, mantap. Tapi ya kadang-kadang piring terbang, kadang-kadang binatang-binatang itu keluar dari mulut saya gitu. Damai sejahtera. Mana damainya?
Anak-anak sering melihat. Sering melihat apa? Sering melihat binatang-binatang itu keluar dari mulut saya. Nah, ini salah satu indikator Bapak Ibu. Ngecek, kita bisa ngecek sendiri. Pakai tester, ada enggak itu dalam kehidupan saya? Kalau itu tidak ada, enggak usah klaim-klaim lah. Enggak usah saya mau jadi kepala, bukan jadi ekor. Punya kasih enggak? Enggak. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan? Ya adalah sedikit. Nah terus apa yang mau kau klaim? Apa yang membuat engkau mau menjadi kepala? Apa yang membuat Tuhan menempatkan engkau jadi kepala? Apa yang membuat engkau jadi pemenang? Bahkan lebih dari pemenang. Ya toh? Sulit Pak. Ya memang sulit. Memang sulit. Hidup orang percaya itu sulit di dunia ini. Karena itu jangan mencintai dunia. Itu kata firman kan. Sulit Pak. Makanya ada lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwa berglori. Yang sempit. Enggak enak yang sempit ini. Ya. Punya uang, punya kuasa nggak bisa cari istri baru. Ya. Nggak bisa memperluas dengan makan punyanya orang. Nggak bisa. Nggak punya apa-apa ya nggak apa-apa. Ya. Jalannya sempit. Apalagi Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waduh katanya merdeka kok takut dan gentar. Tidak mudah. Karena satu kali kita meleset, kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah jauh dari Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah indikator. Mari kita setiap hari ngecek. Sampai kepada yang ke-9, penguasaan diri. Apakah kita ini layak menjadi alat Tuhan? Apakah kita layak menjadi saluran berkat buat orang lain? Apakah kita ini sudah dekat dengan Tuhan sehingga kita mengklaim sebagai anak raja? Lebih dari pemenang. Jadi kepala bukan jadi ekor. Minta selalu diberkati. Apakah kita sudah cukup untuk mengklaim semua itu? Hidup kudus, melekat. Sekarang kita saja tidak mau melekat. Masih ada dosa di tengah-tengah ini. Ya, masih ada dosa ini. Kalau kita tidak mau melekat, bagaimana kita bisa hidup kudus? Bagaimana kita bisa mendapat semuanya itu? Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang sudah lebih dahulu diberkati. Ya. Berkat itu tidak membuat Anda menjadi jatuh. Tapi berkat itu akan membuat kita semakin dekat kepada Dia. Bahkan menjadi berkat buat orang lain. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak hidup kudus. Makanya ini poin penting mengkhotbahkan ini juga abot. Ya, buat setiap hamba Tuhan ini tidak mudah. Karena apa? Dosa itu cepat sekali datang Bapak Ibu. Cepat sekali datang dosa itu. Kenapa? Iri hati, ya, kemarahan, kesombongan. Itu masuk dalam diri kita tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Kalau kita nggak jeli, nggak dikuasai roh, kita gampang sekali jadi iri. Kita gampang sekali jadi sombong. Dan kita gampang sekali jadi iri. Nah itu yang paling bahaya Bapak. Ketika dia masuk, kita tidak tahu kita sudah jauh dari Tuhan. Tahu-tahu kita jatuh dalam dosa. Karena apa? Dosa itu bisa terjadi. Ya, tanpa Anda berbuat. Ini orang Kristen. Hanya di agama Kristen Anda bisa berdosa tanpa berbuat. Tapi mikirkan saja. Menginginkan saja sudah berdosa. Ya. Ini hanya di Kristen ini. Ya. Coba Anda lihat perintah Tuhan ke-10. Ya. Jangan menginginkan istri sesamamu. Budaknya laki-laki, budaknya perempuan atau apapun lah. Ya. Jangan menginginkan. Artinya ingin saja nggak boleh. Ketika mobilnya lewat, waduh api ya kepinginnya kapan? Udah. Ketika dia lewat pakai
pakai tas baru ini. Waduh, api, oh jangan-jangan. Ini dosa tanpa perbuatan ya ini. Ini menunjukkan betapa mulianya Tuhan kita. Betapa dalamnya apa yang dia lihat kepada ciptaan yang dikasihinya ini. Sampai hatinya terdalam dia tahu. Ingin tok nggak boleh. Ya, menginginkan tok sudah berdosa. Ya, hanya di Kristen. Dosa tanpa perbuatan. Baru ingin sudah berdosa. Makanya kita gak sanggup Bapak Ibu kalau tanpa Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ada menguasai kita, kita pasti sanggup. Nah demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti santai di tengah badai. Bagaimana caranya santai? Harus dekat dengan pencipta kita. Dekat dengan Yesus, dekat dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup. Nah bagaimana supaya dekat? Jangan berdosa. Hidup kudus. Karena dosa melepaskan Anda dari dia. Menjauhkan. Pelan-pelan. Ya kalau cekrek itu ketahuan. Kalau tidak ketahuan. Itu yang saya tadi bilang. Dosa itu merasuk itu tidak terasa. Dosa iri hati, dengki, sombong itu enggak terasa. Tahu-tahu kita sudah jauh. Tahu-tahu mindset kita udah berubah. Nah ini yang bahaya. Itulah sebabnya alat kontrol kita itu orang yang dikuasai roh harus punya buah roh. Galatia 5 ayat 22. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, yang membuat kita jatuh dalam dosa itu bukan juga orang-orang jauh. Kadang-kadang orang-orang dekat. Bahkan keluarga, pasangan, anak, orang tua. Ini yang kita perlu perhatikan. Makanya masing-masing keluarga mesti ngecek dirinya dengan Galatia 5 ini. Karena kita bisa saling menjatuhkan. Bisa saling men-trigger saudara kita atau pasangan kita atau orang dekat kita untuk jatuh dalam dosa. Ini yang bahaya. Makanya kita mesti melihat ini terus sebagai indikator. Melihat dan mengontrol. Oh kalau gitu, waduh sudah kembali. Ya. Supaya hidup kita tetap tertambat kepada yang Maha Kuasa. Tetap hidup kudus. Demikian Bapak Ibu, mari kita menyambut tahun baru ini, meskipun sudah lewat berapa hari ya, atau sudah lewat 1 bulan lebih, tapi tahun ini masih menjanjikan. Pasti menjanjikan. Hari demi hari Tuhan sediakan hari yang baik. Mari kita menyambut, merencanakan semua hidup kita dengan hidup kudus. Landasannya supaya kuat, ajek, enggak tergoyahkan, santai, di tengah badai. Tuhan memberkati kita. Amin. Tutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menutup dalam doa renungan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami renungkan bersama. Tuhan tuntun kami untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk memahami firman-Mu ini Tuhan. Untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kami boleh hidup kudus. Kuat, terikat kepadamu saja. Karena hanya itu yang kami inginkan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Tuhan yang pakai kami untuk menjadi berkat. Tuntun kami Tuhan untuk melihat indikator-indikator hidup kami melalui Galatia 5 ayat 22, melalui buah-buah roh, sehingga kami boleh menjaga stabilitas hidup kami, tetap hidup di dalam kekudusan. Karena ini adalah perintah-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan, kuasai kami, hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Setiap kami Tuhan. Setiap kami, baik yang onsite maupun online, Tuhan jamah kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak
Dr. Oscar Lonto yang sudah melayani kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu untuk kami boleh sadar siapa kami. Kami mau ya Tuhan, santai di tengah badai. Dengan kami membangun komitmen baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami hidup kudus. Karena dengan kami dekat kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber, pencipta langit dan bumi. Kami akan kuat. Kami akan tetap tegar menghadapi apapun. Tetap santai ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Untuk semua yang kami hadapi, karena kami tahu kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk membimbing kami, menuntun langkah kami, memenuhi hidup kami, sehingga buah roh itu muncul dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pekerjaan, pelayanan, dan terutama kehidupan rumah tangganya. Semuanya biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan layakkan kami ya Tuhan, untuk menerima perjamuan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh selalu ingat betapa cinta-Mu kepada kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan sambut ya Tuhan, dan Kau melayakkan anak-Mu ya Tuhan, yang akan melayani perjamuan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bagi yang sudah menerima, mari bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Mari sembah Tuhan. Glory, haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Lawatan-Mu buat kami Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Glory, haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ingat pengorbanannya buat kita. Dia mati buat kita. Anugerah yang begitu besar buat kita. Glory, haleluya Yesus. Syukur.
Engkau baik ya Tuhan. Glory haleluya. Syukur haleluya Yesus. Haleluya. Imaralaba waralaba ya seriaralaba ya ralama ya sandalalaba ya waralaba ya ralaba. Glory haleluya Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Glory syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan selalu ingat pengorbananmu yang begitu besar. Cintamu yang luar biasa buat kami. Karena itu Tuhan, kami mau balas kebaikanmu, cintamu buat kami. Walaupun kami tahu tidak sepadan dengan cintamu yang luar biasa buat kami. Tapi dengan hidup kami, selama nafas itu masih ada dalam hidup kami. Kami percaya, kami mau Tuhan membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami pulang dari tempat ini memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang ada masalah di Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya, kami boleh berkata, kami santai di saat badai. Karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oscar yang sudah melayani tempat kami. Ya, pengumuman Bapak Ibu, sementara ini kita masih tetap seperti saat ini. Sebelum kalau ada pemberitahuan dari pemerintah untuk prokes baru kita akan ikuti. Tapi tetap ada protokol kesehatan ya kita lakukan. Ya, ibadah kita bisa onsite juga online. Bapak Ibu bisa lihat atau membagikan Facebooknya atau Instagramnya. Bahkan YouTube-nya bisa dilihat dengan siaran tunda ya. Juga nanti sore kita akan ada ibadah perdana jam 5 sore kita mulai ya dengan juga sama ada perjamuan juga ya. Terus Bapak Ibu dukung doakan untuk kita bisa lakukan sesuatu yang baik ya. Di mana Tuhan sudah ya izinkan kita perlu diumumkan. Belakang ini sudah dibeli saudara. Yaitu kemurahan Tuhan ya. Tuhan izinkan untuk kita bergumul untuk bulan 7 mulai doakan bisa ya mulai apa dulu gitu loh. Ya soalnya kontrakan ini belakang ini belum selesai. Dipakai sama ekspedisi ya. Sehingga nanti kita bisa pakai belakang, nanti bisa tembus ya dengan sini. Jadi parkir bisa di sini, bisa di belakang gitu ya. Lumayan Tuhan izinkan 18 kali 40. Jadi kita bisa lebih gede lagi ya. Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu ayo bersemangat. Kita akan buat nanti sekat untuk khusus pendoa, sakno pendoa Ibu ini, Ibu Justin ya. Doanya bareng anak-anak sekolah minggu. Nanti kita atur ya, ruangannya. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian ingin memberikan persepuluhan, itu ada nomor rekening di BRI. Untuk yang BCA itu masih diproses ya. Karena kita bekerja sama dengan istrinya Pak Martin ya yang di BCA Undaan. Dan jika ingin memberikan persembahan itu ada kotak di belakang atau ke rekening sementara di sini, gitu ya. Juga untuk kelas PA yang akan diadakan setiap Selasa, ini saya masih menunggu dari Pak Juanda dan Bu Sanet karena beliau yang bagian
di bidang pengajaran dan pemuritan ya, untuk bisa akan dibentuk komsel pemuritan sesuai dengan wilayah nantinya gitu ya. Dan sabar juga untuk doa malam, dukung doakan. Yang saya juga minta maaf yang kemarin datang hari Jumat, yang kita sudah umumkan belum ada Jumat, tapi nanti bakal ada karena masih prokes ya. Kita kalau terlalu sering kelihatan nanti ya begitulah. Nanti ya kita akan tidak hanya, ya memang harus sih kita nanti bakal di asesmen ya, didatangi sama peduli lindung itu wajib. Nanti dilihat layak enggak, makanya kenapa kita buka ibadah sore, supaya kita tidak menyalahi aturan begitu loh. Selain itu juga pelayan-pelayan ini bisa dibagi, jadi tidak harus Anda nanti datang di pagi. Kalau makanya nanti Pak Gideon bikin jadwal, ya siapa yang pagi, siapa yang sore, begitu. Supaya jelas, jadi tidak ngumpul di pagi, yang sore nanti tidak ada orang. Itu repot, ya oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli apostolik. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, terutama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami. Pakai ya Tuhan pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf dan pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Terutama anak-anak Tuhan yang
Kau percaya duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pakai mereka menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap program pemerintah boleh dijalankan dengan baik ya Tuhan. Biar Tuhan lalukan orang-orang yang hendak merongrong NKRI ya Tuhan. Tuhan jamah hatinya, Tuhan pulihkan hatinya. Biarlah keselamatan itu juga boleh Tuhan jatuh atas mereka sehingga mereka boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang Kau kerjakan mereka boleh melihat kuasa Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang sudah memfasilitasi ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, pelayanan Tuhan percayakan, bahkan pegawai di mana saja mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar tempat ini di Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Tuhan kami memberkati. Biarlah kuasa kasih Tuhan turun atas kota ini, turun untuk kecamatan dan lebih kelurahan di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi mercusuar ya Tuhan. Di mana ya Tuhan gereja-Mu ini ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan untuk program tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, memberikan kemampuan buat kami. Untuk kami boleh lakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.